sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 2 Agustus 2023. Kita akan merenungkan bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Kemudian dia pergi dengan penuh sukacita karena menemukan harta karun, karena menemukan mutiara abadi. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh kebahagiaan, si petani yang menemukan harta karun di ladang, dan dia pergi ke rumah untuk menjual semua harta bendanya agar bisa membeli tanah tersebut. Apa maknanya ini bagi kehidupan kita? Apa itu harta karun? Dari surat Santo Petrus dikatakan bahwa harta karun itu adalah Allah yang sudah ada di dalam diri kita, yang hadir di dalam hati kita. Seperti dikatakan oleh Santo Agustinus, sudah lama saya mencari sang keindahan sejati. Saya mencari dua diri kita, di luar diri saya. Namun demikian, saya tidak menemukan, dan saya menemukan bahwa harta karun keindahan sejati itu ada di dalam hati saya. Maka kita mau sadar bahwa perumpamaan Tuhan Yesus dimaksudkan bahwa barang siapa menemukan harta karun surgawi yang tiada lain kerajaan Allah, yang tiada lain penebusan Tuhan sendiri, ini membuat manusia bahagia. Tapi terlebih bukan bahwa menemukan sesuatu yang indah, sesuatu harta karun. Yang lebih utama dalam kisah ini adalah bahwa setelah menemukan harta karun itu, lalu orang tersebut akan menjual segala harta miliknya supaya bisa mendapatkan ladang di mana ada harta karun ini. Supaya mutiara yang indah itu terbeli. Berarti kita pun juga harus belajar bahwa menemukan, memahami yang ilahi, kerajaan Allah itu baru langkah yang pertama. Langkah yang utama adalah bahwa bergerak. Apa artinya? Harta karun itu belum menjadi milik kita. Kita mengerah kepada harta karun ini agar menjadi milik sepenuhnya dari diri kita, karena Allah sendiri telah memberikan dirinya di dalam hatinya. Inilah yang membuat orang bahagia. Kita akan merasa bahagia kalau kita menemukan kasih Allah. Dan setelah menemukan kasih Allah itu, kita akan tergerak untuk mendekatinya. Maka, ciri bahwa kita melakukan perbuatan baik adalah kita menemukan sesuatu, kita menginginkan untuk melakukan sesuatu yang baik, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, dan setelah itu, kita akan bergembira bisa melakukannya. Sebaliknya, kalau kita mempunyai suatu keinginan, kalau kita mempunyai suatu usaha untuk mewujudkan keinginan kita, dan keinginan itu keinginan yang tidak baik, setelah menyelesaikan tugas tersebut, saya akan merasa malu atau akan merasa salah. Untuk itu diperlukan suatu kesadaran diri setiap saat untuk melihat di dalam diri kita ini, kita melakukan perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Apakah kita menguatkan harta karun yang ada di dalam diri kita atau tidak. Karena suatu saat Mahatma Gandhi melihat bahwa orang-orang yang keluar dari gereja itu wajahnya serius, sendu, dan sedih. Maka dia mengatakan, kalau menjadi orang Kristiani, kalau menjadi orang Katolik, setelah keluar dari gereja dengan wajah seperti itu, saya sendiri tidak ingin menjadi orang Kristiani, menjadi orang Katolik. Ini masukan yang sangat bagus. Selesai kita mendengarkan sabda Tuhan, selesai kita mendengarkan khotbah, selesai kita ekaristi, setelah kita dalam diri kita ada suatu rasa penuh harapan, syukur, berterima kasih, karena Allah sudah hadir di dalam diri kita, dalam hati kita. Tanggung jawab kita adalah bagaimana Allah yang belum sepenuhnya kita alami, kita dalami, menjadi suatu yang sungguh-sungguh menjadi milik kita. Dan kalau kita bisa mengejar kebahagiaan itu, ingat bahwa siapapun nanti akan menginginkan suatu kebahagiaan. Siapapun akan menemukan sabda, menemukan
Yesus Kristus di dalam batinnya. Tetapi yang menjadi permasalahan pokok adalah sejauh mana kita mencarinya, sejauh mana kita menyelaraskan seluruh tindakan kita seperti halnya kita menjual milik kita untuk memiliki Tuhan Yesus. Semoga kita dalam kehidupan berani untuk mengorbankan segala sesuatu karena kita telah menemukan, kita gembira dan kita ingin bahwa Yesus Kristus meraja di dalam diri kita. Semoga kita menjadi orang yang penuh kebahagiaan karena sudah menemukan, tapi yang lebih penting adalah telah berusaha sebaik mungkin, telah mencari, mengorbankan diri, memberikan segala sesuatu yang ada untuk kebahagiaan orang lain juga dan untuk Tuhan sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan Yesus, Maria, Yusuf, lindungilah kami, terangilah kami, selamatkanlah kami. Dan semoga saudara sekalian dan Anda semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.